Amalan itu disebutkan oleh Al-Quran, katakan Muhammad. Jadi saking pentingnya amalan ini, Nabi pun diminta langsung menginformasikan kepada kita. In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di amalan ini disebut oleh Al-Quran, amalan-amalan yang disebut langsung akan menghasilkan pecinta Allah. Jadi kalau Anda mengerjakan amalan ini, status Anda akan naik. Apa statusnya? Bukan hamba biasa, tapi disebut oleh Al-Quran sebagai hamba pecinta Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Ketika dia mengerjakan amalan ini, si pecinta Allah ini, kemudian naik statusnya. Apa status yang dinaikkan oleh Allah? Yuhbibkumullah. Maka dia pun akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Anda saja dalam hidup dicintai istri, dicintai suami, senangnya luar biasa. Anak-anak dicintai orang tuanya, bahagia luar biasa. Orang tua dicintai anaknya, kegembiraan tampil dalam dirinya. Ada orang yang tidurnya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya dicintai oleh Allah. Makannya dicintai oleh Allah. Minumnya dicintai oleh Allah. Kalau Anda sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka dimanapun dan kapanpun Anda berada, Anda akan menikmati semua level kehidupan yang Anda lalui. Sebaliknya, tidak disukai oleh Allah, jangan bandingkan dengan manusia. Saya punya masalah dengan orang Palembang, saya bisa pindah. Kemana? Sumatera Barat. Sumatera Barat tidak disukai, pindah ke utara, ke Medan. Tidak disukai, pindah, Jawa masih luas. Tengah, kemudian ada timur, ada barat. Tidak disukai di Jawa, pindah lagi sampai ke Papua. Indonesia nggak menyukai, pindah saya ke Malaysia. Malaysia nggak suka ke Brunei. Asia nggak suka ke Eropa. Eropa nggak suka ke Amerika. Amerika nggak suka, Afrika masih ada. Tapi kalau Anda tidak disukai oleh Allah, Anda mau lari kemana? Mau lari kemana? Tidak ada tempat untuk bernaung bagi Anda. Ada tawaran ketika Anda mengerjakan amalan ini, statusnya naik jadi pecinta Allah, dan Allah membalas dengan mencintai Anda. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka yang pertama diberikan oleh Allah, perhatikan kalimatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa digugurkan. Habis. Ada orang-orang yang dosanya sudah mengumpul dalam kehidupannya. Mata salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara, sampai ke ujung kaki salah melangkah. Dosanya terkumpul, dzunubun. Ketika dia mengerjakan amalan ini, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya, ciri orang yang digugurkan dosanya, itu ada ciri khususnya. Ada ciri khususnya. Di antara cirinya adalah, perangkat tubuhnya akan dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat lagi. Di matanya ketika melihat yang salah, dipalingkan oleh Allah. Bahkan sebelum melihat, dipalingkan. Dibuat sesuatu yang menurut manusia, kenapa begini? Kadang-kadang dibuat macet, kadang-kadang dibuat ada suatu musibah, kadang yang lain, tapi hakikatnya dipalingkan dari maksiat. Ujung kepala sampai ujung kaki. Pertanyaannya, amalan apa yang mesti kita kerjakan ini yang bisa mengangkat kita dicintai oleh Allah, hidupnya mudah dan dosanya diampuni? Itu amalan sangat penting yang akan kita dapatkan infonya setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Apa amalannya? Fattabi'uni, sederhana, enggak banyak. Kalimatnya singkat, pakai fa langsung ittabi'uni, ikuti semua tuntunan-tuntunanku. Al-Quran mengatakan, kalau dosa ingin diampuni, ingin dijaga dari perbuatan maksiat, ada satu amalan yang ditawarkan, kalau sudah Anda mendengarnya, cepat lakukan, fa, cepat lakukan. Apa amalan itu? Ikuti semua tuntunan-tuntunan Nabi dalam kehidupan. Karena itu Nabi Muhammad SAW, itu satu-satunya Nabi, yang semua level kehidupannya, dari mulai lahir, bahkan sebelum lahir, tumbuh dari kecil, remaja, pemuda, dewasa, menikah jadi suami, jadi ayah, jadi kakek, jadi pemimpin, jadi pebisnis, jadi pengusaha, jadi macam-macam. Itu semua level kehidupannya pasti diteladan bagi orang-orang yang setelahnya atau hidup di zamannya. Pasti itu. Makanya disebut langsung dengan uswah. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua levelnya ada. Silahkan, kalau Anda ingin tahu manusia paling mulia, sejak kecil anak yang terbaik, Nabi. Pemuda yang paling baik sampai punya gelar Al-Amin, bayangkan, lingkungan sekitarannya asin, kayak lautan tuh. Jahiliyah, jelek semua. Tapi nggak berpengaruh. Nggak kena garam tuh. Silahkan cek ikan di lautan, nggak digaramin sama laut, air laut, asin. Tapi ikannya nggak pernah asin. Asin tuh ketika keluar dari laut, antum belah, antum garamin, asin. Silahkan cek, Nabi Muhammad demikian, tinggal di jahiliyah, manusia paling buruk dalam akhlaknya, nggak punya adab, jauh dari perawakan yang baik, jauh dari penampilan yang mulia, nggak punya perhiasan akhlak. Kalau ingin melihat yang paling kotor, jahiliyah. Ingin melihat yang pembunuh yang paling kejam, jahiliyah. Ingin melihat pembegal yang paling dahsyat, jahiliyah. Jadi sebetulnya, maaf, pembegal sekarang terlambat. Ya, maaf, pencaci sekarang terlambat.
Pembunuh sekarang terlambat, pemabuk sekarang ketinggalan zaman. Udah ada yang mabuk 15 abad yang lalu. Sehari minimal 5 kali, itu paling minimal. Sudah ada yang paling hebat cara membegalnya, bahkan sekampung pembegal, namanya Gifar. Datang tokohnya Jundub bin Junadah pada Nabi, tobat. Begitu tobat diajarin oleh Nabi, diajarin satu kalimat diajarkan oleh Nabi. Apa yang dia katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang ke Ka'bah. Ya Rasulullah, saya ingin umumkan keislaman saya di depan orang-orang Makkah ini saat ini. Kata Nabi, jangan. Anda masih lemah, nanti Anda malah disakiti oleh orang-orang di sekitaran Ka'bah. Kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Tuh, mental. Datang depan Ka'bah, ahli Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Mau mukulin, dipukulin. Jatuh, udah biasa dipukul. Jatuh, pingsan. Wah, dia itu pulang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, sudah saya ikrarkan. Jadi dia merasakan, Masya Allah, kenikmatan bersyahadat itu. Walaupun dipukuli, kena cacian, kena ini itu, nggak ada dampak bagi diri. Apa menyerah? Tidak. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang kamu ke Gifar. Nah, perbaiki di sana, belajar dengan baik, dan dakwahi masyarakat. Anda tahu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Pada saat itulah saat Islam mulai berkembang luas dan kuat. Kemudian berikrar di Madinah. Kumpul semuanya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Madinah heboh. Suara kaki datang. Banyak orang kemudian berkelimang. Begitu datang ternyata sekampung Gifar, kota begal, masuk Islam semua. Di tangan satu orang, Jundub bin Junadah. Maka diberikan gelar pada saat itu. Dengan gelar yang hebat menunjuk pada daerahnya. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak hadis diriwayatkan. Hadis ke-18 Al-Imam An-Nawawi dari Jundub bin Junadah. Hadis tentang bangun tidur, baca doa dari Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau sekarang ada pembegal nggak mau tobat, dia ketinggalan zaman. Telat dia. Yang dulu aja tobat, kenapa sekarang Anda pertahankan? Habis tuh. Nah, jadi ikuti. Jadi semua siapapun, maaf ya, sekali lagi, saya tidak peduli Anda punya kesalahan apa di masa lalu, karena kita masih manusia. Sepanjang manusia pasti salah, pasti. Nggak ada manusia yang nggak salah. Setiap kita pasti punya kesalahan. Anak pasti salah pada orang tuanya. Orang tua salah dalam kehidupan rumah tangganya. Di kantor pasti pernah bersalah. Di kehidupan masyarakat pernah salah. Makanya ketika Adam diperkenankan salah, bukan karena Adamnya sengaja salah, tapi diperkenankan oleh Allah untuk memberikan cara saat anak cucunya yang bukan Nabi ingin tobat. Turun kalimat di Al-Baqarah 37 itu. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Buktikan. Pulang dari sini mungkin Anda, saya, kita diberi kesempatan hidup sampai malam ini supaya bisa tobat. Tobat.